pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDEX Precision Closing. Ya, dalam segmen sebelumnya, kami sudah mengajak Anda untuk membahas lebih jauh terkait dengan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS terkait dengan deflasi yang terjadi di Agustus yang tercatat sebesar 0,05%, dan itu berarti melanjutkan deflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya. Dan ini tentunya menjadi pertanda bahwa daya beli masyarakat masih belum mengalami pemulihan. Dan apalagi kemudian pertanda dari deflasi yang terjadi, ini berarti kita juga sudah harus siap-siap menghadapi ancaman, salah satunya ancaman resesi di kuartal 3 2020. Lantas apa saja sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi, terutama ancaman resesi? Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional yang sudah ditetapkan di tahun 2020. Seberapa besar sebetulnya dana yang sudah ditetapkan dan bagaimana dengan realisasinya? Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, terkait dengan dana pemulihan ekonomi nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin banyak dari Anda yang sudah cukup tahu, sudah cukup familiar dengan kode ini begitu ya, PEN atau singkatan ini, Program Ekonomi Nasional, di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun rupiah yang dialokasikan untuk dana pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, realisasi dari dana ini sebetulnya jika kita lihat memang masih cukup rendah. Namun jika kita telah lebih jauh lagi, pemerintah dengan realisasi yang rendah saja sudah kembali mencanangkan anggaran PEN di tahun depan. Begitu kita lihat, memang Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin bahkan sudah menyebutkan di tahun 2021 setengah dari alokasi di tahun ini, yakni kurang lebih sekitar 356 triliun rupiah sudah dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional, kurang lebih 51% dari anggaran di tahun ini. Adapun penurunan perkiraan atau penurunan alokasi anggaran di tahun 2021 yang hanya sebesar 350-an triliun rupiah itu didasari oleh biaya penanganan COVID-19 yang diprediksi oleh pemerintah lebih rendah. Dan kemudian juga isu utama atau agenda utama yang diusung oleh pemerintah di tahun 2021 yakni adalah pembuatan vaksin dan juga distribusi vaksin, yang ini menjadi agenda atau diprioritaskan oleh pemerintah. Dan juga kita tahu bahwa anggaran kesehatan lah yang seharusnya memang diprioritaskan juga di tahun depan, dan pemerintah menyebut 6,2% dari APBN di tahun 2021 terutama dari sisi belanja pemerintah sudah dialokasikan untuk sektor kesehatan atau sektor healthcare. Meskipun kita tahu dengan alokasi yang ada saja di tahun 2020 ini masih sangat lambat penyerapannya, masih sangat lama sekali begitu ya penyerapan atau distribusi yang diberikan pemerintah kepada sejumlah sektor dari komponen-komponen pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita coba lihat bersama bagaimana sebetulnya alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk sejumlah item atau sejumlah sektor ke grafis berikutnya. Di mana kita lihat di sini alokasi dana pemulihan ekonomi nasional 87,55 triliun rupiah dikhususkan untuk pemulihan sektor kesehatan. Kemudian yang kedua yakni 203,9 triliun rupiah untuk pemulihan sektor perlindungan sosial. Sementara yang ketiga yakni insentif dunia usaha 120,61 triliun rupiah. Dan tiga item lainnya yakni pemulihan sektor UMKM sebesar 123,46 triliun rupiah, pembiayaan korporasi 53,57 triliun rupiah, dan juga kementerian atau lembaga dan juga Pemda sebesar 106,1 triliun rupiah dengan total 695,2 triliun rupiah. Sementara itu dari cukup banyak item ini sendiri, saya akan ajak Anda untuk highlight salah satunya yakni pemulihan sektor kesehatan. Sebagai sektor yang memang berperan cukup penting dalam penanganan pandemi COVID-19 dan juga sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19, ternyata pemerintah mengakui bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor kesehatan masih sangat rendah atau masih cukup rendah, di mana Kementerian Keuangan menyatakan bahwa minimnya penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan ini dikarenakan adanya penyesuaian dari sebelumnya cadangan dana kesehatan dialokasikan untuk pasien COVID-19. Dan berdasarkan pernyataan dari staf khusus Menteri Keuangan yakni Justinus Prastowo menyatakan 87 triliun rupiah sudah digelontorkan atau didistribusikan untuk sektor kesehatan, dan separuh
lebihnya juga sudah digunakan begitu ya dari 87,55 triliun rupiah. Memang masih ada sejumlah hambatan-hambatan. Namun catatannya di sini adalah dalam tanda kutip sangat ironis sekali, sektor yang memang sangat membutuhkan uluran tangan atau bantuan atau stimulus dari pemerintah ternyata realisasinya saja begitu lambat. Bagaimana dengan sektor lainnya yang memang juga tidak kalah parah dampak dari pandemi COVID-19 ke sektor tersebut. Kemudian lebih jauh, staf khusus Menteri Keuangan juga menyebutkan sisa cadangan anggaran kesehatan yang dialokasikan untuk infrastruktur penanganan COVID di Indonesia ini akan digeser begitu ya menjadi penanganan infrastruktur COVID-19 di Indonesia. Dan ini lagi-lagi memang menjadi satu hal yang patut dipertanyakan. Kenapa akhirnya realisasi di awal saja belum terpenuhi, malah alokasinya digeser untuk vaksin dan juga distribusi vaksin. Ini sepertinya yang juga banyak dipertanyakan, terutama oleh para pengamat di sektor kesehatan. Sementara itu memang dari sisi penyerapan, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat saja atau DPR mendesak pemerintah untuk lebih gesit dalam penyerapan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional, di mana per 19 Agustus realisasinya baru 174,19 triliun rupiah dari total 650 triliun rupiah atau baru hanya 25,1%. Padahal kita tahu perjalanannya sudah cukup lama, sudah beberapa bulan dan sejak ditetapkannya alokasi dana pemulihan ekonomi nasional. Tapi kenapa memang begitu lambat sehingga akhirnya harus terus didesak. Dan memang lagi-lagi pemerintah mengakui masih ada sejumlah hambatan terutama dari sisi bantuan langsung tunai atau bantuan sosial, di mana belum adanya integrasi data yang begitu baik, begitu mutakhir sehingga akhirnya harus dilakukan pembaruan di tengah jalan. Dan tentunya ini menghambat begitu ya, di mana masyarakat sudah mungkin dalam tanda kutip sudah sangat tersiksa begitu ya dengan kondisi yang ada, tekanan ekonomi yang begitu kencang, tapi realisasi atau distribusinya juga masih belum begitu lancar. Sepertinya ini juga yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dan menjadi PR yang harus segera diselesaikan. Kita lanjut ke grafis berikutnya, pemirsa, masih terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana dengan sektor lainnya, UMKM? Kita coba lihat dana pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM. Di sini kita coba lihat total 123,4 triliun rupiah yang lagi-lagi terbagi dalam beberapa item begitu ya. Yang pertama yakni PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah senilai 2,4 triliun rupiah, di mana Direktorat Jenderal Pajak sudah menyatakan UMKM dibebaskan begitu ya. Kemudian juga belanja imbal jasa penjaminan sebesar 5 triliun rupiah, subsidi bunga 35,28 triliun rupiah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB senilai 1 triliun rupiah, kemudian penjaminan untuk modal kerja senilai 1 triliun rupiah dan juga penempatan dana untuk restrukturisasi kredit senilai 78,78 triliun rupiah. Dan kita tahu pemirsa, UMKM sebagai kontributor utama dari perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50%, tentunya ini menjadi sektor yang memang sangat terdampak dan tentunya begitu dirasakan oleh perekonomian Indonesia, di mana kontraksi yang terjadi pada UMKM tentunya akan berimbas pada kontraksi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan jika kita lihat alokasi-alokasi anggaran yang sudah dicanangkan sebetulnya sudah cukup baik begitu, meskipun memang lagi-lagi catatannya realisasi atau distribusinya, karena memang anggaran yang sudah dialokasikan sebetulnya cukup bisa memberikan nafas lebih bagi UMKM untuk bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Namun ada pernyataan justru dari Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 di kemarin, ada Rosan Roslani, yang menyatakan sampai 31 Agustus 2020 penyerapan bantuan UMKM baru sekitar 38,42% atau 47,44 triliun rupiah. Lagi-lagi secara persentase bahkan masih di bawah 50%. Karena kita lihat tadi masih ada hambatan-hambatan yang juga ditemui. Tapi pertanyaan besarnya kembali, bagaimana kemudian ekonomi Indonesia bisa improve atau bisa recover ketika realisasi bantuan untuk UMKM-nya saja masih terhambat, bahkan masih di bawah 50%. Ini apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan begitu oleh pemerintah untuk kemudian membebaskan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada? Tentunya kita juga harus tetap kritisi langkah yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian selain itu tadi masih dari Kadin Indonesia juga menyoroti kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM untuk mendapatkan insentif-insentif yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bahkan banyak dari pelaku UMKM yang menyatakan
kita belum dapat restrukturisasi, kita belum bisa mengajukan jaminan modal kerja, kita belum bisa mendapatkan subsidi bunga karena memang masih adanya sejumlah halangan-halangan atau hambatan yang ditemui. Nah, ini juga menjadi poin utama agar kemudian pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Dan jangan lupa pemirsa, tidak semua UMKM sudah bankable atau terkoneksi dengan perbankan, dan ini juga harus diperhatikan atau difikirkan oleh pemerintah agar tidak terlantar, agar tidak dipinggirkan atau termarginalkan, sehingga semua pelaku UMKM mendapatkan kesetaraan yang sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini terkait dengan kontraksi yang terjadi pada UMKM, kontraksi yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana sebetulnya perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun dan hingga tahun depan? Kita lihat ke data berikutnya yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi IDS Channel, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2021. Kita lihat 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5%. Di 2017 memang masih belum bergerak kemana-mana, masih di kisaran 5%, tepatnya 5,1%. Sementara di tahun 2018 5,2%, dan di tahun 2019 masih cukup baik 5,0%. Sementara di tahun 2020 dan juga 2021 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level minus 1,1% hingga 0,2%. Positifnya saja masih di angka 0,2% begitu ya proyeksinya. Sementara di tahun 2021 sudah lebih optimistis di level 4,5 hingga 5,5%. Dan ini yang juga masih dalam proyeksi. Nah, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita tahu sudah terkontraksi bahkan sejak kuartal 1 2020 yang tercatat hanya 2,97% dan kemudian kembali turun di kuartal kedua, bahkan anjlok cukup dalam ke level minus 5,32%. Secara teknikal ini cukup banyak pihak yang menyebut Indonesia sudah mengalami resesi karena sudah turun dari kuartal 4 di 2019, kemudian ke kuartal 1, kemudian dari kuartal 1 ke kuartal 2. Meskipun memang pemerintah menyatakan melalui Menteri Keuangan resesi itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara year on year. Jadi memang masih ada butuh waktu 1 kuartal lagi untuk melihat apakah Indonesia terkonfirmasi benar-benar memasuki zona resesi. Kita lihat nanti di kuartal ketiga. Sementara dari kalangan pengamat atau ekonom menilai Indonesia memang sudah harus siap menghadapi ancaman resesi karena diproyeksikan di kuartal 3 juga masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus atau negatif. Sementara pendapat lain juga menyebut salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yakni sisi spending atau government spending atau belanja pemerintah yang harus ditingkatkan untuk kemudian minimal tidak sedalam di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi di mana menyentuh minus 5,32% sehingga di kuartal 3 dan kuartal 4 masih bisa improve meskipun memang sepertinya kalangan ekonom masih cukup sepakat bahwa resesi tidak terhindarkan dan tekanan pandemi COVID-19 belum begitu bisa dilepaskan dari perekonomian Indonesia. Sementara itu untuk tahun 2021 tadi proyeksinya 4,5 hingga 5,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut salah satu faktor utama yakni pengadaan vaksin COVID-19 dan juga distribusi vaksin COVID-19 di mana memang ini menjadi isu utama dari pandemi ini, sektor kesehatan yang akhirnya berimplikasi atau memiliki akibat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Dan memang kita harapkan pemerintah terus berupaya untuk melahirkan strategi-strategi baru, upaya-upaya baru untuk kemudian semakin bisa menghadapi dua masalah yang memang berjalan beriringan saat ini, dan kita harapkan tentunya masyarakatlah yang akhirnya akan mendapatkan manfaat atau juga merasakan dampak yang tidak terlalu besar sehingga masih mampu bertahan dan tentunya masih bisa menyokong perekonomian Indonesia. Ya pemirsa, IDX Precision Closing segera kembali usai jeda berikut ini.